Halo teman-teman semua. Jadi udah agak lama gitu ya, saya nggak ada bikin video kuli gambar digital. Karena saya sendiri bingung gitu, karena udah lumayan banyak gitu yang dibuat video kuli gambar digital. Dan udah hampir semuanya ter, ter apa ya, terangkum dalam video-video saya itu gitu. Jadi kalau misalnya bingung tentang sesuatu, mungkin di playlist kuli gambar digital di channel saya itu udah ada gitu. Dan ada orang yang request soal perspektif, terus background, dan saya rasa itu apa ya, perlu perlu saya apa ya, perlu saya bungkus, bukan dibungkus sih, apa namanya ya, perlu disusun supaya rapi, supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi mungkin perlu waktu yang cukup lama buat saya nyusun videonya supaya teman-teman bisa lebih mudah mengerti tentang background dan perspektif itu. Nah tapi ini ada satu hal simple gitu yang banyak orang belum tahu soal ini di sini di Pentosai versi 2. Jadi di sini ada fitur baru gitu namanya ruler atau penggaris, dimana kita bisa bikin ya penggaris. Nah, selain penggaris yang ada di ruler atas ini, di sini juga ada nih. Nih, di sini ada perspektif ruler sama grid sama symmetric ruler. Susah banget ngomongnya ya. Jadi fitur ruler ini gunanya ya kayak jadi penggaris digital gitu. Jadi kita nggak usah pakai penggaris beneran. Udah ada penggaris yang bisa membantu kita di Pentosai versi 2 ini gitu. Jadi di versi 1 nggak ada fitur ini gitu, baru ada di versi 2. Jadi kita mulai aja dari yang ini, straight. Nah kalau penggaris yang straight ini, jadi ya buat menggaris secara lurus gitu. Jadi kayak pakai penggaris biasa gitu. Jadi kalau kita garis, kita dimanapun kursornya gitu, kita garis, dia tetap ngegarisnya di penggaris itu gitu. Jadi nggak mungkin keluar dari penggarisnya. Jadi ini kalau kita mau ngegaris yang lurus bisa pakai ruler, terus yang straight ini, terus nyalain rulernya, pencet Ctrl R. Jadi kalau kita mau hilangin tinggal pencet Ctrl dan R, udah hilang penggarisnya, kita bisa garis biasa. Tapi kalau ada penggarisnya, kita cuma bisa ngegaris di penggarisnya. Oke. Terus ini di sini ada nih, ini ada garis lurus. Kalau kita pencet, kita bisa ngegaris lurus di luar penggarisnya gitu. Dan kalau kita pakai yang ini, kita jadi bisa garis sembarang dan nggak ngikutin penggarisnya gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin penggarisnya, kita matiin ininya, terus dia jadi ngikut di penggarisnya. Kita mau gores dimanapun bakal tergores di penggarisnya. Oke. Jadi pencet Ctrl R buat shortcut penggarisnya gitu. Jadi tinggal Ctrl R aja kalau butuh penggaris gitu. Oke, kita hapus dulu. Selanjutnya ada ellipse. Ellipse ini ya lingkaran. Oh, tadi ada yang lupa. Kita balik sebentar ke penggaris yang straight. Nah, jadi kalau kita tekan Ctrl, di sini ada gambar panah buat pindahin penggarisnya gitu. Jadi kalau kita mau pindahin penggarisnya, tinggal pencet Ctrl, terus kita ke penggarisnya sampai dia jadi kayak tanda tambah gini, baru kita klik, terus kita geser-geser gitu buat ngubah posisinya. Terus kalau kita pencet Alt, itu untuk memutar penggarisnya. Jadi penggarisnya bisa kita putar. Jadi kita bisa bikin garis yang muter gitu. Ya, jadi gitu, bisa di gitu. Terus kalau kita mau muterin penggarisnya ke sudut yang lurus lagi, kita pencet Alt sambil tahan Shift. Nah, dia bakal ada kayak sudut-sudut tertentu gitu. Berapa ya sudutnya? Saya lupa. 45 derajat apa ya kalau yang mereng gini ya. Pokoknya dia jadi ada 1, 2, dan 3 gitu. Bisa ke atas juga. Jadi misalnya kita ke sini, jadi Alt dan Shift gitu, dia jadi ada sudut-sudut tertentu aja gitu ya. Jadi gini, lurus, miring, dan gini, horizontal gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh, cuma Ctrl,
Control dan Alt nggak ada ya, itu buat brush size. Jadi Alt buat muterin, terus Alt sama Shift buat ngelurusin gitu. Oke, kita pindah ke penggaris yang ellipse. Yang ellipse buat lingkaran. Jadi sekarang udah nggak susah lagi gitu kalau kita mau menggambar lingkaran di Paint Tool saya. Jadi tinggal pakai ellipse, otomatis ngikutin lingkarannya. Sama kayak yang lurus tadi, yang ini dan ini bisa kita pilih kalau kita nggak mau ngikutin penggarisnya. Jadi kalau kita mau bikin lingkaran ya udah tinggal pakai ruler, ellipse, tinggal bikin deh. What's? Jadi jangan lupa ininya di uncheck, nggak usah dipilih supaya garisnya bisa otomatis ngikutin lingkarannya. Dan kontrol lingkarannya masih sama, pakai kontrol buat mindahin, alt di sini juga buat mindahin ya. Dan kalau kita mau ngubah sudut lingkarannya tinggal klik kontrol, terus kita titik-titiknya ini kita geser gitu. Jadi kita bisa bikin lingkaran dari sudut-sudut yang berbeda gitu. Jadi ini bermanfaat banget gitu buat bikin yang lingkaran-lingkaran gitu ya. Jadi ini fitur yang sangat membantu sekali gitu. Terus kalau mau kita reset tinggal ruler, terus ini reset ruler. Dia kembali lagi jadi bentuk lingkaran sempurna. Kalau shift itu apa ya? Oh, shift untuk ngubah ukuran lingkarannya tapi sudutnya tetap gitu. Jadi misalnya kita mau bikin ukuran, bukan ukuran sih, apa yang namanya ya? Bentuk lingkaran yang sama tapi dengan ukuran yang berbeda gitu, kita tinggal tekan shift dan di ujungnya ini kita titik-titiknya bisa kita tarik buat memperbesar dan memperkecil gitu. Jadi gitu, ada penggaris bulat dan ini ada parallel lines. Ini buat bikin garis paralel. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya ya paralel ya garis paralel. Ini mirip-mirip dengan dengan penggaris yang pertama yang straight. Jadi dia bisa bikin garis ngikutin penggarisnya tapi nggak cuma di penggarisnya itu doang. Jadi kalau kita mau bikin garis-garis sesuai penggaris tapi nggak cuma di penggarisnya, kita bisa pakai parallel lines ini. Jadi bisa kita putar juga dan kita kalau ngegaris kita bakal ikutin arah penggarisnya gitu. Jadi ini berguna buat bikin ya paralel susah ya ngomongnya. Parallel lines. Ini kayaknya buat efek-efek kayak apa namanya, speed line juga bagus gitu ya buat garis-garis aksi gitu. Sama masih kontrolnya, kontrol buat mindahin, alt buat muter, alt sama shift buat muter dengan sudut-sudut tertentu gitu. Jadi ini keren banget sih. Terus ada lagi ini concentric ellipse. Apa ya ini ya? Kayaknya nggak ada. Oh, ini sama kayak paralel tadi. Ini sama kayak parallel lines tadi, cuma iya, tapi cuma bulat gitu. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu yang bulatnya berulang, bisa pakai concentric ellipse ini. Jadi bagus banget ya penggarisnya. Keren. Jadi sama juga kontrolnya. Kontrol buat ngubah sudut lingkarannya. Alt buat ini buat apa? Alt sama sih buat mindahin apa ya? Bingung juga membahasakannya. Ya buat disesuaikan aja deh, buat muter-muter juga ini jadinya. Terus kalau sambil shift dia ukurannya tetap gitu. Jadi ini kayak skala aja. Jadi ini buat efek-efek yang kayak efek lingkaran ya, keren juga ya. Saya juga jarang pakai yang concentric ellipse ini dan kayaknya ini cukup bermanfaat gitu buat bikin efek-efek yang melingkar. Keren. Terus ada lagi vanishing point. Ini titik hilang. Jadi biasanya kalau gambar ada perspektif, ada titik hilangnya gitu. Kita jadi bisa bikin, ini ngebantu buat bikin perspektif gitu ya. Jadi kita bisa bikin, kita tentuin
titik hilangnya di mana, dan ya udah kita bikin garis bantu buat perspektifnya gitu. Jadi kayaknya bisa dikombinasikan gitu dari vanishing point ini, terus kita pakai yang parallel lines, terus kita putar dulu jadi yang lurus gini. Iya, jadi kalau mau bikin kayak landscape atau bangunan-bangunan, ini bisa ngebantu banget gitu ya. Jadi kita bisa lebih mudah bikin perspektifnya gitu dengan vanishing point dan parallel lines itu. Oke, jadi ada segitu penggarisnya dari straight, ellipse, parallel lines, concentric ellipse, dan vanishing point, dan itu bisa kita manfaatkan. Ya kita eksperimen aja dengan penggaris-penggaris itu, kira-kira bisa kita manfaatkan untuk apa aja di gambar kita gitu. Tapi pemakaian secara generalnya ya untuk itu tadi, buat bikin garis bantu dan buat garis-garis efek gitu. Terus kita ke yang ini, ada perspective ruler. Ini juga sebenarnya sama gitu ya, sama yang vanishing point tadi. Yang perspective ruler dengan satu vanishing point ini ya sama, cuma enaknya kita bisa langsung bikin garis yang horizontal, vertikal, sama diagonal mengikuti vanishing pointnya tadi. Jadi kita lebih gampang aja gitu kalau mau bikin, nggak perlu pakai penggaris yang tadi sebenarnya. Jadi kalau kita mau bikin kotak-kotak dengan perspektif itu ya bisa dengan perspektif ruler ini gitu. Jadi bisa buat sketsa kasarnya, kita tentuin titik hilangnya di mana, terus kita bikin garis-garis gambarnya gitu. Terus ada yang 2 point perspektif juga. Nah ini udah ada kayak lantainya gitu ya. Jadi biasanya kalau dipakai buat gambar gedung-gedung sih kalau saya rasa gitu. Kalau vanishing point kayak gini gitu. Ada 2 titik hilang, ada juga yang 3 titik hilang. Dan masalah perspektif ini saya juga kurang paham gitu ya, apa ya. Sejauh ini saya tuh lebih pakai feeling aja gitu kalau pakai perspektif gitu. Nggak begitu paham teorinya. Jadi mungkin kita skip aja dulu yang soal perspektif rulernya dan perspektif gridnya, dan kita ke inti video ini terbuat gitu ya. Jadi di awal itu saya mau bikin videonya tentang symmetric ruler ini, karena banyak yang nanya gimana caranya gambar pakai mirror di pen toolsai. Dan karena kayaknya terlalu simple kalau cuma tentang mirror, ya udah ditambahin tentang penggaris aja biar jadi agak lamaan dikit gitu videonya, dan ada banyak yang terbahas gitu, nggak cuma tentang mirror doang. Jadi di pen toolsai versi 2 ada fitur baru yaitu symmetric ruler. Ya benernya udah nggak baru-baru banget sih, udah dari bulan keberapa gitu rasanya ada update-nya symmetric ruler ini. Jadi tinggal kita bikin new symmetric ruler, nanti dia muncul begini. Ada garis yang muncul di sini. Kita juga bisa pindah posisinya dengan tekan kontrol dan kita drag aja mau dipindah kemana gitu. Nanti dia bakal jadi titik tengah yang bakal bikin mirrornya gitu. Jadi misalnya kita set di sini, terus di layer kita gambar, nah dia bakal muncul otomatis di sebelahnya gitu. Jadi ya sesederhana itu gitu. Padahal udah beberapa kali juga saya jawabin orang gimana caranya mirror, ya udah tinggal pakai symmetric ruler gitu. Tapi orang-orang kadang-kadang nggak tahu di mana posisinya dan agak susah ngejelasinnya kalau lewat komentar gitu ya. Jadi mungkin video ini bisa membantu menunjukkan lokasi symmetric ruler itu gitu. Dan emang symmetric ruler ini baru ada di Sai, dan memang mungkin banyak orang-orang yang hobi menggambar hal-hal simetris yang bakal terbantu banget gitu pakai symmetric ruler ini gitu. Jadi ya sesimpel itu soal symmetric ruler, tinggal kita pilih ini
di sini, terus new symmetric ruler. Jadi dia nggak masalah posisinya mau di atas mau di bawah, dia bakal tetap nge-mirror layer yang kita gambar gitu. Jadi kalau kita mau berhentiin symmetric rulernya, tinggal kita matiin ini kotaknya, kita klik, terus dia nggak mirror lagi. Jadi kalau ini nyala bakal mirror, kalau mati nggak mirror lagi. Tapi kalau kita nyalain tapi kita mau nggak ngikutin mirrornya, tinggal klik yang ini, dia bakal bisa menggambar bebas gitu. Tapi agak berbahaya sih, soalnya kalau pakai ini kadang-kadang kita lupa matiin symmetric ruler ya gitu. Jadi pas kita bikin layer baru dia masih termirror gitu. Jadi mending dari sini aja matiin symmetric rulernya gitu. Jadi biasanya kalau symmetric ruler ini dipakai gambar objek-objek yang emang apa ya, terlihat keren walaupun dari sudut yang apa ya, yang terlihat dari depan gitu. Ya kayak robot, terus ya objek-objek yang buatan manusia gitu, kayaknya bagus pakai symmetric ruler ini gitu. Tapi kalau menggambar kayak wajah gitu rasanya agak kurang bagus kalau pakai symmetric ruler ini, karena jadinya apa ya, nggak natural gitu. Jadinya terasa ya aneh aja gitu, kayak nggak natural, karena garis yang diciptakan sama symmetric ruler ini kan sama banget gitu loh. Dan objek-objek yang kayak wajah itu kerasa banget gitu, jadi kayak buatan robot gitu kalau pakai symmetric ruler. Jadi sebaiknya dihindari gitu menggambar wajah pakai symmetric ruler gitu. Coba ya, kita coba gambar wajah gitu, karena apa ya, ya rasanya kurang natural aja gitu kalau pakai symmetric ruler gitu. Kecuali emang kita lagi mendesain karakter, kayaknya bisa pakai symmetric ruler gitu. Karena desain karakter kan emang harus kelihatan dari depan gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau emang tujuannya cuma mendesain gitu. Nah, ternyata bagus gitu ya kalau buat desain karakter, nggak terlalu terlihat robotik gitu. Mungkin karena brushnya juga. Tapi kalau dipakai buat menggambar biasa, apa ya, sudut dari depan gini rasanya kurang oke gitu buat menggambar wajah gitu. Tapi ya bebas aja gitu, nggak ada larangan kok. Rambut apa ini? Oke, jadi oke juga gitu ya buat gambar dari depan. Terus symmetric ruler, susah banget sih ngomong ruler. Jadi symmetric ruler ini bisa dipakai juga buat line work layer gitu. Jadi kita pakai yang pen di vector line work layer ini bisa sama juga, cuma dia yang sebelah sini nggak bisa kita edit lagi karena dia ngikutin yang di sebelah sini. Jadi kalau yang sebelah sini kita edit, dia otomatis terikut gitu. Cuma kadang-kadang susahnya, jadi kalau misalnya kita udah bikin yang sebelah sini, terus kita mau bikin sesuatu yang nggak simetris, terus kita mau edit bagian sininya, jadi agak susah gitu. Jadi biasanya harus dibikin di sini dulu layer, terus di rasterize biar kita bisa ngapus yang di bagian sini. Kita matiin dulu. Nah, baru kita bisa ngapus yang bagian sini. Kalau misalnya tadi masih dalam bentuk line work dan kita mau hapus, itu nggak bisa. Jadi kita cuma bisa ngapus yang bagian sini. Jadi misalnya kita bikin ini mirror, kita tambahin di sini. Loh, belum terpencet. Oke, kita garis di sini, terus ininya kita matiin, kita mau ngapus di sini,
nih, jadi nggak bisa dihapus kecuali kita ngapusnya dari sini. Jadi dia satu arah aja kalau pakai line work layer. Jadi mesti kita rasterize dulu kalau mau kita edit gitu. Oke. Jadi ya kira-kira ya seperti itu aja tentang penggaris di Pen Tool saya 2. Jadi ada di sini ruler. Di sini ada berbagai penggaris yang bisa kita pakai, atau di sini di sebelah layer ada perspektif ruler, perspektif grid, dan symmetric ruler buat bikin mirror. Oke, mungkin segitu dulu buat video kuli gambar digital kali ini. Memang nggak apa ya, nggak gimana banget gitu tentang penggaris dan ruler, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang emang belum tahu tentang fitur ini gitu. Oke, mungkin habis ini bakal ada video saya gambar pakai symmetric ruler itu. Kalau mau disimak silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Sampai sini juga udah terima kasih banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai sini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa mengembangkan kemampuan menggambar digital, terutama menggunakan Pen Tool Sai. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan apa lagi ya? Oh iya, kalau ada hal yang mau ditanyain atau yang mau diobrolin, silahkan komen di kolom komentar, walaupun mungkin saya balasnya agak telat gitu. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.